Salam persaudaraan. Menanggapi adanya berita, Mahkamah Agung tolak peninjauan kembali kedua Raden Murdjoko atas badan hukum PSHT yang dilakukan oleh orang yang mengaku-ngaku sebagai pengurus Persaudaraan Setia-Hati Trate yang sah di media massa dan media sosial. Maka bersama ini pengurus pusat Persaudaraan Setia-Hati Trate menyatakan 1. Bahwa bila mana ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa mereka sebagai pengurus Persaudaraan Setia-Hati Trate yang sah berdasarkan keputusan PK kedua, maka kami sampaikan bahwa perkara nomor 237 PK /TUN/2022 adalah perkara tentang badan hukum dan bukan sengketa kepengurusan. Karena kepengurusan Persaudaraan Setia-Hati Trate secara fakta atau de facto adalah Kang Mas Raden Murdjoko sebagai Ketua Umum, Kang Mas Tono Suharyanto sebagai Sekretaris Umum, dan Kang Mas Isubiantoro sebagai Ketua Dewan Pusat. 2. Bahwa oleh karena itu putusan nomor 237 PK /TUN/2022 tidak akan menyebutkan sah atau tidaknya kepengurusan Persaudaraan Setia-Hati Trate. 3. Bahwa sebagaimana diketahui, Persaudaraan Setia-Hati Trate yang lahir dengan nama Pencak Sport Club pada tahun 1922 adalah organisasi yang tidak berbadan hukum, yang keberadaannya pun dijamin pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 10 yang berbunyi, Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 4. Bahwa di dalam Parapatan Luhur atau Musyawarah Nasional Persaudaraan Setia-Hati Trate tahun 2016 dengan alasan tertentu terpilih Dr. Insinyur Muhammad Taufik SH.M.Si sebagai Ketua Umum PSHT meski hanya didukung 8 suara, mengalahkan Raden Murdjoko yang didukung dan diberikan amanah oleh 108 suara cabang. 5. Dalam tahun pertama kepengurusan, terjadi banyak hal penzoliman kepada cabang-cabang, bahkan pemecatan kepengurusan cabang tanpa prosedur yang jelas-jelas merusak dan meniadakan marwah persaudaraan yang ada. Hal ini kemudian memaksa cabang-cabang meminta pertanggungjawaban Dr. Insinyur Muhammad Taufik SH.M.Si dalam Rakornas PSHT 2017, yang karena ketidakhadiran beliau, sementara di sisi lain harus ada upaya penyelamatan marwah persaudaraan di PSHT. Maka, peserta Rakornas selalu meminta Majelis Luhur, atau sekarang disebut dengan Dewan Pusat, memberikan restu peningkatan status Rakornas menjadi Parapatan Luhur. 6. Bahwa dalam Rakornas atau Parapatan Luhur 2017 yang diikuti oleh mayoritas cabang peserta Parapatan Luhur 2016 yang kehadiran dan keikutsertaannya sudah jauh melebihi quorum sebagaimana dipersyaratkan dalam AD/ART 2016 dan sudah pula disetujui Majelis Luhur yang bersifat kolektif kolegial. Secara aklamasi, kemudian terpilih Raden Murdjoko sebagai Ketua Umum dan Tono Suharyanto sebagai Sekretaris Umum untuk menjaga marwah persaudaraan yang ada. 7. Bahwa dikarenakan tidak menerima hasil Rakornas atau Parapatan Luhur 2017 tersebut, maka Dr. Insinyur Muhammad Taufik SH.M.Si meski sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum PSHT, lalu diam-diam mendaftarkan badan hukum PSHT dengan melakukan rekayasa persyaratan sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu rekayasa syarat surat keterangan domisili dan pernyataan tidak dalam sengketa. 8. Bahwa atas munculnya pengesahan badan hukum PSHT yang didaftarkan oleh Dr. Insinyur Muhammad Taufik SH.M.Si, di mana yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai Ketua PSHT, sehingga tidak memiliki kewenangan dan kualitas untuk itu, membuat Kang Mas Raden Murdjoko menggugat pembatalan badan hukum tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. 9. Bahwa di dalam persidangan PT UN Jakarta dihadirkan saksi Lurah Nambangan Kidul Sumarno Esos yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan domisili bagi perkumpulan yang diketuai oleh Dr. Insinyur Muhammad Taufik SH.M.Si. Dan berdasarkan hal ini, sudah pasti Dr. Insinyur Muhammad Taufik SH.M.Si melanggar prinsip ajaran kejujuran dalam Persaudaraan Setia-Hati Trate. 10.
bahwa dikarenakan cacat yuridis formil dan secara fakta, Dr. Insinyur Muhammad Taufik SH.MSI sudah dinonaktifkan dari kedudukan sebagai Ketua Umum PSHT, maka PT UN dari Mahkamah Agung membatalkan pengesahan Badan Hukum PSHT dengan Ketua Dr. Insinyur Muhammad Taufik SH.MSI. 11. Bahwa di dalam proses peninjauan kembali yang diajukan dan dimenangkan Dr. Insinyur Muhammad Taufik SH.MSI, novum atau bukti baru yang diajukan pun tetap tidak menyertakan surat keterangan domisili dari Kelurahan Nambangan Kidul, di mana artinya persyaratan pendirian badan hukum tetap cacat yuridis formil. 12. Bahwa selain itu dipandang ada kekhilafan di dalam pertimbangan hakim dalam putusan PK menjadikan alasan untuk diajukan PK kedua. 13. Bahwa dengan adanya putusan PK kedua juga ditolak, sambil menunggu salinan putusan PK kedua diterima, maka pengurus pusat PSHT akan mempelajari guna mengambil langkah-langkah hukum yang harus dilakukan oleh pengurus pusat melalui LHA. Dan untuk itu, dihimbau kepada seluruh warga PSHT untuk tidak terprovokasi dengan pemberitaan terkait hal tersebut. Ilmu setia hati adalah ilmu jujur kepada hati nurani. Oleh karena itu, pengurus pusat Persaudaraan Setia Hati Trate tetap berkomitmen untuk menjaga marwah kejujuran guna tegaknya persaudaraan di Persaudaraan Setia Hati Trate. Salam persaudaraan, Madiun 4 Desember 2023, Biro Humas Persaudaraan Setia Hati Trate. Jadi untuk hasil PK kedua ini, sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak akan berdampak dari kepengurusan yang ada. Kenapa? Karena perkara itu hanya sengketa terkait pemegang badan hukumnya, bukan kepengurusannya, ya. Nah, di dalam PK, kenapa kita PK2? Karena di dalam PK1 kita diterima PK-nya sana. Alasan kita mengajukan PK kedua karena ada bertentangan putusan tersebut, bertentangan dengan putusan pengadilan yang lain. Nah, di dalam pertimbangan hukumnya hanya itu saja untuk mengabulkan PK satunya. Makanya kita PK kedua. Apa yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang lain itu, yaitu terkait merek. Merek itu putusan pengadilan merek sampai di tingkat kasasi pun di sini yang menang kan, diputuskan bahwa penggugat dalam hal ini Pak Taufik tidak berhasil untuk mempertahankan dalilnya dan gugatannya ditolak. Tetapi dalam pertimbangan hukum Hakim Agung PK ini mengatakan bahwa PK ini sangat beralasan karena berkesesuaian dengan putusan merek yang dimaksud gitu loh. Makanya inilah yang kita katakan pertentangan. Tidak ada pertimbangan lain yang mengatakan bahwa yang sah pengurusnya adalah Pak Taufik, tidak ada. Juga harus dibatalkan punyanya badan hukumnya Pak Murjoko, juga tidak ada itu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak sebelah, baik itu beredar di medsos dan di YouTube ya, di YouTube dan di TikTok ya. Jadi tidak sesuai, suruh mengosongkan padepokannya. Ya ambillah langkah-langkah hukumnya kalau kalian ingin mengosongkan dan kalian di pihak sebelah itu merasa yang paling sah, silakan ambil langkah-langkah hukum, buktikan kalau kalian yang sah gitu loh. Tapi secara fakta sampai dari pusat sampai ke tingkat ranting seluruh Indonesia, bahkan rakyat seluruh Indonesia ini, bahkan di luar negeri masih kita yang masih ketua umumnya Mas Murjoko. Ya. Dan pasca putusan ini tentunya nanti sudah disampaikan juga, kita sudah sampaikan bahwa pasti LHA akan mengambil langkah-langkah hukum lainnya. Ya, tadi Mas Mariono sudah memberikan sinyal sedikit, baik itu langkah hukum perdata maupun pidana. Kan? Ini yang harus kita bongkar. Bagaimana cara perolehannya badan hukum tersebut? Tentu kami melihat ada pelanggarannya di situ. Saya kasih bocoran sedikit, 266 ada, 264 ada, 263 juga ada. Jadi 26 ini terkait ada otentik. Ya, apa itu? Sudah disyaratkan di dalam Undang-Undang Ormas maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Persyaratan untuk memperoleh badan hukum ini domisili. Salah satunya yang sangat fundamental adalah keterangan domisili dan surat pernyataan tidak dalam sengketa. Faktanya pada saat Pak Taufik memperoleh badan hukum tersebut tahun 2019 itu lagi bersengketa.
Pak Taufik lagi digugat oleh beberapa cabang, 9 cabang. Kedua, mengenai keterangan domisili itu tidak terpenuhi. Kenapa? Di dalam ada putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta, muncul di dalam bukti itu surat pernyataan surat keterangan dari notaris yang terkait mengatakan keterangan domisili itu tidak diperlukan gitu loh. Itu ada di dalam putusan tunnya. Ini yang menjadi bahan pengkajian dari tim LHA di bawah komando Pak Mas Mariono ya. Tadi pagi kita sudah menganalisa, mendiskusikan ini, membedah sedikit putusan tersebut. Ada kita temukan sedikit, ada kita temukan bahwa ada perbuatan melawan hukum baik itu perdata maupun pidana ya. Jadi setelah barfitnya ada. Ya dari P1 tentunya kami dari LHA menyampaikan bahwa itu tidak berdampak apa-apa. Tetap eksis. Tetap tadi sudah disarankan oleh Mas Is selaku Ketua Dewan Pembina dan Mas Mur selaku Ketua Umum bahwa tetap seluruh cabang sampai ke tingkat lain itu melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar.